Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Firdania Ayu. Video kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah tertulis di kolom komentar. Jadi banyak banget ya teman-teman yang bertanya dan belum aku jawab. Nah, spesial di video Q&A kali ini aku mau menjawab 10 pertanyaan dari kalian. Video ini spesial untuk merayakan 10.000 subscriber. Yeay! Dari channel Firdania Ayu. Terima kasih banyak untuk para subscriber aku. Semoga untuk selanjutnya aku bisa lebih rutin lagi untuk upload video di channel ini. Oke guys, langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go! Yang pertama, aku akan membahas tentang usaha risol atau usaha risol yummy. Nah, pertanyaan pertama nih, bagaimana perjalanan mulai usaha risolnya Kak? Tolong diceritain. Jadi, awal mula jualan risol itu di tahun 2016. Yang produksi itu kakak aku sama ada satu karyawan. Nah, untuk pemasarannya atau penjualan risolnya itu awalnya dia jualan nitip di toko snack, terus ke kantin sekolahan, terus ke angkringan juga. Tetapi karena memang di tahun 2016 itu belum viral tuh risol mayones. Jadi masih banyak yang retur setiap hari. Stok risol setiap harinya masih banyak yang retur dan nggak bisa dijual lagi untuk besoknya. Sampai suatu ketika di tahun 2017 kakakku dapat lapak jualan atau tempat jualan di daerah kampus Unsud. Dari situ mulai banyak pembeli, pelanggan dari teman-teman mahasiswa dan mereka langsung gabung jadi reseller. Nah, resellernya itu seperti apa sistemnya? Jadi reseller mahasiswa ini mereka setiap pembelian 20 risol dapat gratis 1 risol. Teman-teman mahasiswa juga setiap di kampus biasanya ada event kampus. Nah, mereka membutuhkan biaya untuk keperluan event itu. Jadi mencari dana usaha gitu ya. Kepanitiaannya biasanya beli di risol untuk dijual kembali ke teman-teman di kampusnya saat mulai kuliah kayak gitu. Jadi dari omongan-omongan teman-teman mahasiswa semakin luas gitu ya. Jadi makin banyak para reseller dari risol itu sendiri. Gitu teman-teman. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara pemasaran atau penjualan risolnya Kak? Nah, untuk penjualan yang pertama pasti offline store. Jadi seperti ini ya. Kita di kios, di outlet, sewa kios dan ada etalase untuk mendisplay produk risol yang sudah matang. Jadi pembeli langsung datang ke kios. Itu satu. Terus yang kedua, dari reseller mahasiswa tadi yang udah aku jelaskan sebelumnya. Terus yang ketiga, kami juga menerima pesanan snack dus. Untuk pesanan snack dus itu sendiri, ada beberapa macam snack lainnya selain risol. Yang pertama ada risol, terus ada lumpia, ada piscok, ada pastel. Jadi ada 4 macam snack yang bisa dipesan gitu. Pertanyaan ketiga, sekarang harga risolnya tuh berapa Mbak? Untuk di tahun 2022 harga risolnya per piecesnya Rp2.000 dengan 3 isi varian. Ada risol ayam timun, terus ada risol beef telur, terus yang terakhir ada risol sosis keju. Nah, untuk tahun 2023 itu ada kenaikan harga jadi 2.500 per piecesnya. Kenapa harus dinaikkan harganya? Karena semua bahan baku harganya naik. Jadi kita nggak bisa bertahan dengan harga modal 2.000 gitu ya, karena semuanya
menyesuaikan, dan juga untuk menjaga kualitas produk yang tetap baik. Di awal tahun 2023 kita juga memproduksi berbagai jenis snack lainnya seperti lumpia, piscok, dan terakhir launching produk pastel. Dan 3 produk baru itu harganya Rp2.000-an guys. Jadi lebih murah dan rasanya lebih variasi pastinya. Pertanyaan yang keempat mengenai produksi risol. Nah, ini banyak banget teman-teman ya yang nanyain tentang resep dari risol mayones atau resep sausnya kayak gimana sih. Mohon maaf sebesar-besarnya ya sebelumnya. Jadi kita dari manajemen tidak bisa men-share secara utuh resep pembuatan dan resep bahan baku dari saus risol itu seperti apa, dari mayones risol itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa silahkan mencari di YouTube ya, sudah banyak kok yang recook ya atau bikin resep-resep baru kayak gitu. Karena kita juga bikin trial and error-nya itu butuh waktu yang cukup lama gitu teman-teman. Jadi kita bisa membahas yang lain selain bahasan resep risol itu sendiri, oke? Untuk resep kulit risol, ya, jadi kulit risol itu kita tidak bikin sendiri ya teman-teman, tapi kita beli ke supplier kulit dan itu sudah jadi setiap hari dikirim ke tempat produksi kami. Udah cukup untuk pertanyaan dari usaha risol. Nanti kalau mau ada pertanyaan lagi silahkan tulis di kolom komentar. Aku lanjutkan untuk pembahasan atau pertanyaan seputar usaha Fire Chicken. Pertanyaan kelima, aku bacain ya guys. Fire Chicken usaha kakak juga. Ceritain dong kak. Nah, jadi Fire Chicken ini usaha aku berdua sama kakak aku. Kita join modal teman-teman awalnya ya. Jadi karena modalnya berdua, jadi profitnya juga dibagi 2, 50%, 50%. Dan itu kita rintis dari tahun 2017. Setelah aku resign dari pekerjaanku, aku langsung merintis dan membesarkan usaha Fire Chicken ini. Dulu namanya Fire Chicken Grendang, tapi sekarang di tahun 2022 aku sudah ganti brand dengan nama Chicken XP Grendang atau Chicken Extra Pedas. Tepat di bulan April 2017, setelah aku resign dari pekerjaan aku gabung ke manajemen Fire Chicken. Nah, awal bukanya itu kita nggak langsung buka kios kayak gini guys. Jadi kita buka jualan Fire Chicken pakai gerobakan ya. Nanti kalau ada filenya, videonya aku akan lihatin foto pas awal kita jualan pakai gerobak. Jadi buat teman-teman yang masih merintis usaha, jangan khawatir ya, tetap semangat, tetap percaya diri, harus konsisten dan harus meluaskan peluang-peluang untuk meningkatkan omset kalian. Nah, hal-hal apa aja sih yang dilakukan untuk bisa meningkatkan omset penjualan di Fire Chicken dari awalnya jualan gerobakan sampai bisa sewa kios seperti ini? Yang pertama, dulu kita belum bekerja sama dengan aplikasi online ya. GoFood, GrabFood, Shopee Food itu kita belum ada kerjasama di situ. Tetapi aku langsung mendaftarkan outlet ini, usaha aku, ke aplikasi online. Jadi lebih banyak peluang untuk orderan yang masuk ke kita. Terus yang kedua, aku aktif di media sosial seperti Instagram dan TikTok. Ya. Kemudian yang ketiga, aku juga sering bikin promo dan giveaway buat pelanggan setia aku. Nah, buat teman-teman kalau mau ngecek Instagram dari Chicken XP, silahkan dicek Instagramnya Chicken XP Official dan follow ya teman-teman. Di tahun 2023 ini kita punya konsep baru ya, konsep untuk open kitchen ya, seperti yang teman-teman lihat
Jadi kita semua penyajian ada di depan kios. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya nggak bosen ya, karena udah 5 tahun pakai konsep lama, di tahun ke-6 kita baru ganti konsep kayak gitu. Dan konsep ini lumayan memberikan efek positif ke peningkatan omset kita. Karena teman-teman bisa lihat, nah di depan sini ada etalasenya. Ya, jadi pinggir jalan langsung ada etalase. Orang yang lewat di naik motor atau jalan kaki ngelihat di sini penuh stoknya kan jadi mau mampir gitu ya untuk beli di Risol ataupun di Fire Chicken. Nah, karena sudah pakai konsep baru, kita juga menambahkan beberapa menu baru. Salah satunya, nih teman-teman bisa lihat ya, di sini menu utama kita. Menu bestsellernya masih tetap sama ya dari 7 tahun yang lalu, Fire Chicken dan ayam geprek. Kemudian ada menu tambahan barunya, kita rice ball, menu rice ball dengan 3 isi varian saus, ada saus keju, ada saus barbecue, dan saus fire. Masing-masing harganya Rp12.000. Terjangkau banget kan buat teman-teman mahasiswa. Kemudian ada juga menu baru chicken wings dengan 3 variasi saus juga, ada keju, barbecue, dan saus fire. Untuk chicken wings sendiri dapat 4 pieces atau 4 potong chicken wings plus sausnya dengan harga Rp15.000 satu porsi. Dan ini menu terbarunya kita, es teh jumbo. Es teh jumbo ini bestseller banget sih, lagi rame banget. Alhamdulillah seminggu yang lalu baru launching dan peminatnya sangat banyak kayak gitu. Dengan harga Rp3.000 kita dapat es teh manis jumbo. Mantap. Oke. Pertanyaan ke-8, bagaimana cara penjualan dari Fire Chicken, Kak? Oke, yang pertama pastinya offline store. Jadi pembeli datang langsung ke outlet kami yang lokasinya ada di Jalan Kampus Grendeng, sebelah barat lapangan Grendeng. Ya, jadi buat warga Purwokerto nih, silahkan ya mampir ke sini, order di sini, bisa order di aplikasi online GoFood, GrabFood, sama Shopee Food, dan juga bisa DO atau delivery order. Terus yang selanjutnya, aku juga ikut promo di aplikasi online. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, takutnya harga mahal gitu ya. Kalau di Chicken XP tidak ya. Kita selalu setiap hari ada promo diskon di aplikasi online. Kemudian aku aktif juga untuk memasang iklan di grup Facebook Kuliner Purwokerto. Itu sangat ngaruh juga loh guys. Nanti di video selanjutnya aku mau membahas juga bagaimana cara untuk meningkatkan omset versi aku ya. Jadi kan banyak versi dan aku akan sharing pengalaman pribadi aku. Dan yang terakhir, aku juga melayani pemesanan delivery order area kampus, ongkirnya cuma Rp1.000 teman-teman. Jadi memang aku memfasilitasi teman-teman mahasiswa yang ada di kos, yang mager gitu ya, untuk beli langsung ke sini, bisa WA ke admin kami dan pesanan langsung kita kirim. Pertanyaan selanjutnya ya guys, jadi ada yang nanya nih tentang modal usaha dari Fire Chicken atau untuk usaha yang pakai sewa kios seperti ini ya. Aku mau cerita awal aku sewa kios di sini ya teman-teman. Jadi dulu kios ini masih tidak recommended ya, jadi masih perlu renovasi yang besar. Biaya yang paling mahal adalah biaya renovasi, itu jelas ya teman-teman. Jadi kurang lebih tuh sewa kios waktu itu aku habis sekitar 10-15 juta ya. Itu di luar dari sewa kiosnya. Untuk sewa kios di area kampus itu sekitar 20-25 juta per tahun ya. Kemudian untuk bikin meja counter seperti ini ya, yang open kitchen, ini habisnya kurang lebih 10 juta
sudah sama perlengkapan untuk meja makan dan kursi makan di belakang, sama meja dapur juga. Terus selanjutnya ada perlengkapan masak. Perlengkapan masak kayak gini. Ini panci kayak gini. Terus toples dan lain-lain. Sama freezer, kita ada freezer besar di belakang. Itu kurang lebih biayanya 5 juta sampai 10 juta. Nah, jadi kurang lebih modal yang diperlukan sebesar 60 sampai 70 juta tergantung lokasi dari sewa tempatnya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau buka usaha kuliner, kalau modalnya belum cukup besar untuk sewa kios, teman-teman bisa memulai dulu jualan pakai gerobak. Nah, sambil memperkenalkan produk kalian, sambil memperkenalkan brandnya kalian, itu bisa menunggu waktu. Istilahnya kayak babat alas dulu gitu ya. Nanti seiring dengan jalannya waktu, pelanggan bisa repeat order, bisa ngajak teman-temannya yang lain untuk order ke tempat kamu. Aku pun dulu nggak langsung buka kios ya teman-teman. Waktunya itu kurang lebih 1 tahun masih jualan pakai gerobakan. Untuk modal usaha awal, alhamdulillah dimulai tidak pakai pinjaman bank, jadi pakai tabungan pribadi aku sama kakakku. Ya bagi modal 2 orang itu ya. Jadi kita manajemennya berdua. Kayak gitu. Nanti teman-teman kalau mau menanyakan tentang modal usaha terkait usaha gerobakan, udah aku bikinin videonya di video sebelumnya. Nanti aku pasang link ya di video aku. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menentukan harga jual, Kak? Kalau dari pengalaman pribadi aku, cara untuk menentukan harga jualnya dari nilai produk. Maksudnya, aku harus melakukan riset pasar dulu nih dan menentukan target konsumennya. Karena untuk buka usaha di daerah kampus, pastinya harga jualnya harus yang terjangkau dan memiliki kualitas produk yang oke. Karena kualitas produknya oke, rasanya enak, jadi bisa direkomendasikan oleh teman-teman mahasiswa di sini. Contohnya kalau kita jualan kuliner ya teman-teman di daerah kampus, berarti harganya harus terjangkau, terus rasanya harus enak, dan yang ketiga porsinya mengenyangkan ya. Jadi otomatis dari pembeli yang sudah datang ke sini sudah nyobain akan repeat order dan ngajak teman-teman lainnya untuk order di sini lagi. Kenapa sih aku memilih untuk buka usaha di daerah kampus? Karena di daerah kampus ini pastinya konsumennya jauh lebih besar ya teman-teman. Jadi karena banyak mahasiswa, terus yang ngekos juga banyak, berarti kan mereka butuh makanan berat ya seperti nasi, kemudian butuh juga snack atau cemilan dan butuh minuman juga. Jadi variasi produk yang bisa dijual itu jauh lebih besar gitu. Jadinya aku buka usaha Chicken XP dan Risol Yummy di daerah kampus alhamdulillah sudah jalan 7 tahun. Nah, sekarang aku mau ngobrol nih sama salah satu karyawan Chicken XP. Mas, kenalan dulu, namanya siapa? Namanya Oki. Namanya Mas Oki ya. Mas Oki kerja di Chicken XP udah berapa lama Mas Oki? Udah hampir 9 bulan lebih. Hampir 9 bulan lebih ya. Berarti udah mau 1 tahun ya Mas? Iya. Udah mau 1 tahun. Mas Oki di Chicken XP kerjanya sebagai apa? Sebagai kasir sama melayani. Sebagai kasir dan melayani customer teman-teman. Jadi karena kita sistemnya open kitchen, pembeli order langsung dicatat, langsung diinput, kemudian kasir atau Mas Oki langsung membuatkan pesanannya. Oke, gitu ya teman-teman. Seru nggak Mas kerja di sini Mas? Ya, dibilang seru, dibilang enggak ya seru.
Jadi intinya seru nggak seru ya? Ya, kayak gitu. Gitu ya, intinya dimanapun teman-teman, termasuk buat Oki juga, dimanapun kalian bekerja harus punya rasa syukur yang lebih ya. Bersyukurnya bisa dapat pekerjaan di tempat yang baik, teman-temannya baik, bisa ibadah, dapat rezekinya yang halal, bener nggak? Itu yang paling penting, karena gajinya Mas Oki ini kan dikasih buat orang tua ya, buat orang tua, buat diri sendiri juga, buat keluarga, jadi bisa berkah buat semuanya gitu. Terima kasih ya Mas Oki ya, sehat selalu. Gimana teman-teman, sudah jelas belum penjelasan yang aku berikan di video kali ini? Nanti kalau masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan cukup dulu video Q&A kali ini. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe channel Firdania Ayu, like videonya, aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih. Bye-bye.